Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islam. Kedua, salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Di sini saya akan membawakan kultum tentang menjauhi perbuatan berkhianat. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah tersebarnya banyak perbuatan berkhianat. Sekarang lihatlah bagaimana perbuatan khianat dengan berbagai bentuknya sudah terjadi di banyak tempat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga muncul perkataan keji, kebiasaan berkata keji, memutus kekerabatan, keburukan bertetangga, dan sehingga orang yang berkhianat diberi amanah atau kepercayaan, dan sedangkan orang yang amanah dianggap berkhianat. Makna khianat: khianat adalah lawan kata dari amanah. Kalau amanah berarti melakukan kewajiban yang sudah disanggupi, maka khianat adalah kebalikannya, yaitu berlaku curang atau melanggar atau mengurangi, membatalkan kewajiban tersebut. Al-Munawi rahimahullah berkata, khianat adalah menyia-nyiakan amanah. Ada yang mengatakan khianat adalah menyelisih kebenaran dengan membatalkan perjanjian secara rahasia. Al-Qutubi rahimahullah berkata, khianat adalah curang dan menyembunyikan sesuatu. Al-Jahiz berkata, khianat adalah melanggar sesuatu yang diamanahkan pada orangnya, berupa harta, kehormatan, kemuliaan, dan mengambil hak orang yang dititipkan dan mengingkari orang yang menitipkannya. Termasuk khianat juga tidak menyebarkan berita yang tidak dianjurkan untuk disebarkan, merubah surat atau tulisan-tulisan jika dia mengurusinya dan merubahnya dengan maksud tertentu. Hukum khianat: para ulama telah memasukkan perbuatan khianat ke dalam daftar dosa-dosa besar. Imam Zahabi rahimahullah memasukkan perbuatan khianat ke dalam dosa-dosa besar yang ke-39 di dalam kitabnya Al-Khabair, walaupun perbuatan khianat itu juga bertingkat-tingkat dosanya. Imam Zahabi berkata, khianat merupakan perbuatan keji dalam segala sesuatu, tetapi sebagiannya lebih buruk dari yang lain. Orang yang berkhianat kepadamu dalam hal uang tidak seperti orang yang berkhianat kepadamu dalam keluargamu, hartamu, dan merupakan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, dosa besar ke-240 yaitu khianat dalam amanah.
seperti barang titipan, barang yang digadaikan, barang yang disewakan, dan lain-lainnya. Bahaya-bahaya khianat. Khianat adalah salah satu sifat orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila bercerita dia berbohong, apabila dia berjanji dia menyesali janjinya, dan apabila diberi amanah atau kepercayaan dia mengkhianatinya. Orang yang khianat tidak memiliki iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berkhutbah kepada kami, melainkan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang munafik ada 3, yaitu apabila bercerita dia berbohong, apabila dia berjanji dia menyesali janjinya, dan apabila diberi amanah atau kepercayaan dia mengkhianatinya. Orang yang khianat tidak memiliki iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berkhutbah kepada kami, melainkan beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang menepati janjinya, dan bagi orang yang tidak menepati janjinya. 3. Orang yang berkhianat adalah contoh penduduk neraka. Ketika menjelaskan calon-calon penghuni neraka, antara lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pengkhianat orang yang tidak samar sifat tamaknya, walaupun sesuatu yang kecil dia selalu berbuat khianat. Macam-macam khianat. Khianat bisa berkaitan dengan hak Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya menjalankan kewajiban-kewajiban agama merupakan amanah bagi hamba dari Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan semuanya khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Syekh Abdullah bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan atau telah mengagungkan urusan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan amanah itu kepada para mukallaf. Amanah itu adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya dalam keadaan rahasia, tersembunyi, seperti keadaan terang benderang. Dengan demikian, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melanggar larangannya merupakan bentuk khianat terhadap amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.